Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Akbar Nugraha dengan NPM 10070320009 dengan kelompok 6 dalam wilayah Leles Bat 1. Di sini saya mempresentasikan tugas besar praktikum geologi dan data lingkungan praktikum tahun 2022. Latar belakangan, pengembangan wilayah sumber daya yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia yang di mana wilayah bersifat tetap atau statis, sedangkan aktivitas manusia bersifat dinamis. Dalam pengembangan suatu wilayah diperlukan data analisis yang akurat. Contohnya dalam penataan ruang sangat bergantung pada kemiringan suatu wilayah. Secara geologi, suatu wilayah memiliki struktur geologi yang berbeda, terutama pada batuan dasar yang menjadi tumpuan wilayah tersebut. Aspek geologi juga dapat menentukan peruntukan penggunaan lahan dan jenis tanah yang termasuk serta mengetahui kemungkinan bencana alam yang akan timbul di suatu daerah. Dalam hal ini bencana alam beraspek geologi seperti banjir, longsor atau gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya. Pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi. Sehingga dengan menganalisis aspek-aspek fisik berupa topografi, geologi, geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, hidrogeologi, rawan bencana alam, serta kawasan lindung, dapat mengetahui potensi dan masalah pada pengembangan wilayah tersebut. Hasil dari analisis ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang atau rencana pengembangan wilayah. Maksud dan tujuan di sini yang pertama dapat menganalisis karakteristik wilayah Leles Bajatu, terutama yang sudah didelineasikan. Yang kedua, mengetahui karakteristik wilayah delineasi. Yang ketiga, menganalisis potensi dan masalah delineasi. Batas objek pengamatan, wilayah yang menjadi objek penelitian adalah Leles Bajatu. Leles merupakan suatu kecamatan yang terletak di Kabupaten Garut. Jika dilihat berdasarkan topografinya, wilayah ini didominasi oleh ketinggian sekitar 500 sampai 1000 mdpl. Kecamatan Leles ini memiliki luas 6.542.502 hektar area dan memiliki 12 desa. Pada peta Blad 1 Leles ini, wilayahnya mencakup Kecamatan Nagreg, Kecamatan Bubur, Limbangan, Kecamatan Kadungora, dan Kecamatan Cibiu. Rangkuman dari materi pada modul 1 topografi, peta topografi memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki ketinggian tertentu. Peta topografi dipelajari sebagai tahap awal dari sebuah kegiatan lapangan untuk membahas tentang kemungkinan proses geologi muda yang dapat terjadi, misalnya erosi, gerakan tanah, bahaya longsor. Dalam peta topografi terdapat garis kontur. Garis kontur ini berfungsi untuk memperlihatkan naik atau turunnya keadaan permukaan tanah. Pada modul 2 topografi 2, lereng merupakan suatu bentuk sudut dalam kemiringan tertentu. Penentuan persen ini bertujuan untuk menentukan teknik pengolahan agar stabil, produktif, sosialisasi, dan klasifikasi dari lereng adalah sebagai berikut. Nah, pada peta kami terdapat persen lereng, persen lereng 1 dengan rata-rata 13,35%, dengan warna kuning muda, persen lereng 2 dengan rata-rata 21,5%, warna kuning muda, persen 3, 124,474%, dengan warna merah, persen lereng 4, 19,35%, warna kuning muda, persen 5 dengan rata-rata 21,42%, dan persen lereng 6, 71,3% dengan warna merah, persen lereng 7 dengan rata-rata 57,2% dengan warna oranye, persen lereng 8, 73,35% dengan warna merah, dan persen lereng 9 dengan rata-rata 38,15% dengan warna orange. Pada modul 3 geologi, batuan merupakan sekumpulan mineral yang menjadi satu.
Batuan terdiri dari satu macam mineral saja atau campuran beberapa mineral. Batuan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Terdapat juga siklus batuan. Dalam wilayah leles batu ini terdapat beberapa jenis batuan yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 5 formasi batuan dan 2 jenis endapan. Di wilayah ini juga terdapat gunung, jadi batunya didominasi oleh batuan beku. Di modul 4, peta jenis tanah merupakan sebuah peta yang menggambarkan variasi dan persebaran berbagai jenis tanah atau sifat-sifat tanah seperti pH, tekstur, kadar organik, dan kedalaman. Pada jenis tanah leles batu ini terdapat 5 jenis tanah, yaitu asosiasi regosol, asosiasi andosol, aluvial, asosiasi latosol, coklat kemerahan, dan aluvial coklat kemerahan. Nah, pada modul 5 hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sirkulasi air di bumi. Pengetahuan ini juga dapat menyelesaikan problematika banjir, kekeringan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, jumlah air di bumi tetap mengikuti suatu sistem aliran sirkulasi yang disebut dengan siklus hidrologi. Pada leles batu berdasarkan jenisnya, wilayah ini berdrenase baik dan berdasarkan kondisi geomorfologi, wilayah ini didominasi oleh batuan beku, sehingga daya serap airnya yang bagus menjadikan lahan yang subur. Modul 6 hidrogeologi, dalam siklus hidrologi, siklus air tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tapi dalam prosesnya air pun memiliki daur di bawah permukaan bumi. Air yang berada di permukaan bumi melalui pancaran maupun rembesan disebut air tanah, biasanya di daerah tangkapan. Muka air tanah terletak pada kedalaman tertentu. Berdasarkan pelakuan batuan terhadap air tanah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Dalam wilayah leles batu ini, kondisi geomorfologi wilayah ini mempunyai bentuk lahan denudasional. Sebagaimana air ini yang melimpas hanya sedikit dengan sungai yang kecil, namun di bawah permukaan dapat menyimpan volume air yang dalam jumlah besar. Pada modul 7 bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi maupun korban manusia. Setelah menggambarkan 4 peta yang saya buat, jadi saya mengetahui kondisi dan solusi untuk wilayah leles batu ini. Wilayah ini didominasi oleh wilayah yang memiliki tingkat ancaman rendah dan sedang, namun ada juga tingkat ancaman yang tinggi. Bencana banjir hanya berpotensi di daerah Cibiuk dan Nagreg saja. Untuk gerakan tanah pun tidak semua di wilayah ini berpotensi, sedangkan gempa bumi berpotensi terjadi mencakup semua daerah. Karena tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan menjadi kejadian bencana yang rendah dan sedang, maka dapat disimpulkan bahwa di daerah ini tingkat kerentanan penduduk terpaparnya adalah rendah. Ada modul 8 kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna yang berkelanjutan. Nah, pada leles batu ini didominasikan oleh kawasan budidaya dan hanya terdapat sedikit kawasan lindung. Maka dapat disimpulkan bahwa potensi yang ada di leles batu ini cenderung ke budidaya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensinya, maka dapat dilakukan dengan cara bidang-bidang seperti perkebunan dan pertanian. Misalnya, karena jika berhasil memaksimalkan itu, akan banyak sekali keuntungan yang dapat seperti halnya membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sebagai daerah resapan air, hujan, dan lainnya. Nah, potensi dan masalah. Potensinya adalah pada wilayah deliniasi yang berada di daerah sebelah satu ini jenis tanah yang didapat yaitu asosiasi andosol. Tanah ini banyak dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya pertanian. Itulah kenapa mata pencarian utama penduduk daerah ini banyak terdapat andosol untuk umumnya petani sayur, palawija, maupun produk hortikultura lainnya. Pada wilayah deliniasi yang berada di Lesbos saat ini merupakan sebuah lahan kosong atau ladang. Dengan hal ini juga dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan banyaknya lahan budidaya yang berada di wilayah deliniasi, wilayah tersebut juga baik digunakan untuk resapan air hujan. Masalahnya, pada wilayah deliniasi terdapat beberapa titik yang pemanfaatannya masih kurang maksimal. Sarana dan prasarana di wilayah deliniasi juga masih kurang memadai untuk keperluan pertanian dan perlu jalur evakuasi karena di wilayah deliniasi masih terdekat dengan Gunung Merapi. Kesimpulan, wilayah leles satu ini memiliki topografi dan permukaan yang termasuk ke dataran tinggi. Selain itu, jenis tanah yang tersebar di wilayah ini merupakan jenis tanah yang baik atau mendukung budidaya. Nah,
Dengan kata lain, banyaknya lahan yang digunakan untuk budidaya ini juga memberi beberapa manfaat, di antaranya menjadi area resapan air yang akan meningkatkan kualitas hidrogeologi, menjaga dari bencana, dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Namun, ada beberapa kekurangan yang masih terdapat di wilayah ini, yaitu kurangnya sarana prasarana sebagai contoh fasilitas kesehatan yang rendah, mengingat di wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi di sebagian daerah dan rendah di sebagian daerah. Maka meningkatkan fasilitas kesehatan sangatlah penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.